Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentunya tentang manajemen pengembangan kurikulum dengan saya. Baik, saya akan membacakan pengertian pengembangan kurikulum, yaitunya menunjukkan pada suatu kegiatan keberhasilan suatu alat atau cara yang baru di mana selama kegiatan tersebut nilai dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut telah dilakukan. Jika setelah mengalami penyempurnaan akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan terus. Nah, maka kira-kira kegiatan pengembangan tersebut, pengertian pengembangan tersebut berlaku pula dalam bidang kurikulum. Kegiatan pengembangan kurikulum menyangkut penyusunan kurikulum itu sendiri. Pelaksanaan di sekolah yang disertai dengan pelajaran dan penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum tersebut. Baik, selanjutnya dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yaitunya prinsip yang dianut dalam pengembangan merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum itu. Penggunaan prinsip pengembangan kurikulum hidup misalnya mewajibkan pengembangan kurikulum sedemikian rupa sehingga tamatkan pendidikan dengan kurikulum paling tidak mampu untuk dididik lebih lanjut dan memiliki semangat belajar yang tinggi dan lestari. Pengembangan kurikulum untuk menyebut beberapa di antaranya berikut seperti yang pertama ada prinsip orientasi pada tujuan tujuannya, yang kedua ada prinsip kepantanan, ketiga prinsip kesengajaan, empat prinsip kemangkusan, lima ada prinsip fleksibilitas, enam ada prinsip integritas, tujuh ada prinsip konsistensitas, delapan ada prinsip sinkronisasi, sembilan ada prinsip objektivitas, dan 10 ada prinsip demokrasi. Lanjut poin yang berikutnya ada bentuk-bentuk pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pengembangan atas dasar sistem. Misalnya yang pertama ada berawal dari pembaharuan organisasi suatu sektor khusus sistem pendidikan seperti pembaharuan kurikulum tersebut. Yang kedua ada lebih titik tolak pada penilaian kurikulum sebagai satu keseluruhan daripada tujuan umum satu program pembaharuan dan merumuskan tujuan khusus dari tujuan umum tersebut. Lanjut yang kedua ada pengembangan atas dasar mata pelajaran. Contohnya seperti yang pertama ada awal dari perubahan atau usaha untuk meningkatkan kualitas belajar pada suatu bidang peningkatan khusus. Yang kedua ada fokusnya terletak pada peningkatan belajar terbentuk kurikulum. Lanjut poin selanjutnya yaitu tahap-tahap pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pengembangan program tingkat lembaga, pengembangan program atau kurikulum pada tingkat lembaga mencakup 3 kegiatan pokok perumusan tujuan institusional. Yang pertama ada perumusan tujuan institusional, terus yang kedua ada penetapan visi dan struktur program, lanjut yang ketiga ada penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum. Lanjut yang kedua ada pengembangan program setiap bidang studi. Tentunya kegiatan ini meliputi langkah-langkah menyusun tujuan kurikulum, merumuskan tujuan institusional dan menetapkan pokok atau pokok masa tersebut. Tujuan kurikulum adalah tujuan setiap bidang studi
yang dicapai selama program itu diajarkan. Sedangkan tujuan instruksional adalah tujuan satu-satuan pelajaran yang lebih khusus dan tujuan kurikuler. Apabila kegiatan ini telah dikerjakan, maka kegiatan terakhir ini ialah wujud apa yang dikenal dengan garis besar program pengajaran, garis besar program tersebut. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya yaitunya pengembangan program studi bidang studi. Tentunya kegiatan ini meliputi langkah-langkah yang menyusun tujuan kurikuler, merumuskan tujuan instruksional, dan menetapkan pokok atau sub-pokok bahasan. Tujuan kurikuler adalah tujuan setiap bidang studi yang dicapai selama program itu diajarkan. Sedangkan tujuan instruksional adalah tujuan satu-satunya pelajaran yang lebih khusus dari tujuan kurikuler. Apabila ketiga kegiatan ini telah dikerjakan, maka kegiatan tersebut di sini ialah menyusun apabila yang dikenal dengan garis-garis besar program studi pengajaran. Baik, materi selanjutnya yaitunya pengembangan program pengajaran di kelas. Untuk mengembangkan program-program pengajaran di kelas, yaitunya memakan staf pengajaran memerlukan pengelolaan lebih lanjut dalam bentuk suatu pembelajaran tersebut terdiri dari tujuan instruksional umum yang diambil dari garis besar program pengajaran. Jadinya tujuan instruksional khususnya yang disebabkan dari tujuan instruksional umum. Materi ini mengajarkan kegiatan belajar mengajar dan alat, sumber serta penilaian. Atas dasar situasi pembelajaran di atas, seorang guru diharapkan akan mengolah proses belajar mengajar secara mangkus dan signifikan. Materi selanjutnya yaitunya ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam pengembangan kurikulum. Yaitunya ayat Al-Quran merupakan sumber utama konsep pendidikan Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 terdapat kurikulum pendidikan yang dilengkapi, yaitunya kajian bertujuan untuk mengaji kurikulum pendidikan yang terserat dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kajian ini merupakan studi kepustakaan. Hasil temuan menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Islam terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 177 meliputi pertama, yaitunya iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kitab-kitabnya. Yang kelima, hari akhir. Yang keenam, qada dan qada baik. Yaitunya merupakan isi kurikulum yang tergantung dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Guna ini untuk meningkatkan potensi spiritual dan membantu peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Keduanya ibadah ini terdapat dalam surat ini merupakan isi kurikulum pendidikan Islam yang mencakup solat dan puasa. Ayat-ayat Al-Quran yang terkait dalam pengembangan kurikulum, yaitunya surat Al-Isra ayat 18, yaitunya berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Selanjutnya iman, ibadah dan muamalah meliputi janji dan kesabaran. Selanjutnya surat Al-Alaq ayat 1-5 berisi tentang perintah membaca sebagai karangan dasar penyusun kurikulum, yaitunya konsep dasar kurikulum pendidikan Islam. Dan selanjutnya kurikulum pendidikan Islam meliputi akidah, syariah dan akhlak. Dan selanjutnya 3 ajaran pokok tersebut dijabarkan dalam bentuk rukun iman, rukun Islam dan insan. Dan selanjutnya dalam menyusun kurikulum dapat digunakan landasan teologis, yaitu agama, filosofis, ideologis, psikologis, sosiologis dan iptek. Dan selanjutnya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 11 yang berisi tentang penghargaan Allah terhadap orang-orang yang berilmu dan berpendidikan. Surat ini yaitu surah Al-Baqarah ayat 177 berisi tentang kurikulum pendidikan Islam yang lengkap meliputi Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 yang berisi tentang perintah Allah tentang bertanya kepada orang-orang yang berilmu, membayar zakat, bersedekah dan haji. Yang ketiga, muamalah
yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang mencangkup tentang muamalah ini kepada orang tua, muamalah terhadap lingkungan, muamalah terhadap tempat menepati janji dan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang mencakup tentang bertanggungjawab dan amanah yang kelima. Sabar mencakup tentang kemana, tabah dan percaya diri. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.